Sebab Dia Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Amin, saya belum dengar kata-kata amin. Siapa yang setuju bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita? Sumber kuat kita? Mari kita puja ini bersama-sama. Kau sumber kuat kami, Tuhan. Dengan iman kita sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak kuandalkan kekuatanmu, namun yang pasti apa? Kau tetap samanya, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku yang bagianku selamanya. Kita punya ide awal lagi ya. Amin. Yuk, angkat punya ini dengan hanya Kau milikku Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan. Namun apa yang pasti saudara? Namun yang pasti Kau tetap samanya, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku. Tuhan sumber kuatku, Sebab Engkau sumber kuat kami Tuhan, kuatku dan bagianku sama kata Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku sama. Kata sama-sama itu Tuhan sumber kuatku. Tuhan sumber. Katakan dengan imanmu saudara, siapa sumber kuat kita? Hanya Tuhan Yesus. Kuatku dan bagianku sama. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber Kuatku dan bagian selamanya, sama. Atas lagi selamanya, selamanya, selamanya. Mari beri kembali untuk Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Jadi kita tidak perlu takut saudara, amin. Amin. Komen dikit, kita tidak perlu takut saudara, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau katakan Kaulah kuatku Tuhan. Mari pemusik. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan bersama-sama, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di diriku, berlaksana di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kata takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tidak ada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan Kaulah keselamatan keselamatan. kami Dua Tuhan. tanganmu pelindung
bersamaku. Nyanyikan ini dengan imanmu saudara. Beribu debat di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kata takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Gunung batu dan Kaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Dua tanganmu perlindunganku. Kaulah Tuhan Saya katakan kaulah kuatku, kemenangan. kaulah kuatku. Kebanggaanku. Kaulah kebanggaan kami, amin. Keselamatan. Dua tanganmu perlindunganku. Kaulah Tuhan Sumber kemenanganku. Musik memuji Tuhan. Hey. Kita mau sama-sama ngadain takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sama-sama katakan Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah apa? tinggikan Amin. namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Hey. Mari lebih lagi memuji Tuhan yuk. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan apa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Kami semua menyembah. menyembahmu Tinggikan Tuhan. namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat. Tuhan kau dahsyat. Kau dahsyat Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bapak, kami datang Tuhan pagi hari ini. Kami datang bawa hidup kami datang bawa hati kami. Kami rindu Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dalam setiap kesesakan kami, dalam setiap pergumulan kami. Bagaimana Tuhan menguji kami dalam hidup kami. Biarlah kami tahu dan kami tetap berpegang bahwa Engkau kuat kami Tuhan. Meskipun segala sesuatu terlihat tidak ada progresnya, segala sesuatu terlihat tidak ada perubahan dalam masalah kami, tapi kami mau pegang bahwa apapun yang kami alami Tuhan, Engkau kuat kami. Engkau kuat kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menyertai setiap langkah kami. Engkau yang akan menyertai hidup kami. Engkau yang memelihara kami dan kami tidak perlu takut Tuhan. Amin. Kami mau pujian ini sebagai bentuk iman percaya kami pada Tuhan. Amin.
bekerja, meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Padamu Tuhan yang setia kami bersyukur. Amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi, biar lagu ini menjadi ucapan iman setiap kita, saudara. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku yang pegang kuasa. Oh, 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 Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku, Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita katakan kembali pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami percaya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa. Sekalipun ku dalam
lemah gelap. Oh, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tak menambah asa Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini melawat, mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Saya terpelihara sempurna. Amin. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema yang diberikan, ujian membentuk keteguhan hati. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini kita mau belajar tentang keteguhan hati. Kita sudah membaca satu firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sedikit bacaan literasi ini untuk kita bisa belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Menjalani kehidupan di tengah kesulitan dan tantangan diperlukan lebih dari sekedar kepandaian dan keterampilan untuk berhasil mengarungi hidup. Tetapi diperlukan juga keteguhan hati. Keteguhan hati bukan berarti tidak ada ketakutan, keraguan, melainkan merupakan penakluk dari ketakutan dan keraguan. Hidup yang memiliki keteguhan hati adalah hidup yang fokus pada janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun keadaan menjadi semakin tidak mudah. Saya menyadari betul, hari-hari ini di dalam kehidupan kita, banyak sekali hal yang bukan saja kelihatan, tapi kita alami tidak mudah. Dengan keadaan, dengan pergumulan yang kita rasakan hari ini. Ya, mungkin yang sudah berkeluarga mulai merasakan anaknya mulai bertumbuh, memerlukan banyak kebutuhan, dan lebih dari sebelumnya. Ini menjadi satu keadaan yang tidak mudah. Sementara dikatakan bahwa ekonomi, keadaan saat hari ini tidak baik-baik saja. Diperlukan upaya kerja yang lebih keras dari sebelumnya. Ini membuat banyak kepala keluarga mengalami satu kekhawatiran. Apakah bisa saya memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya? Ini semua keadaan hari ini menjadi tidak mudah. Ya mungkin yang mau menikah mulai berpikir tentang biaya pernikahan, tentang keadaannya ke depan. Dengan kondisi yang dilihatnya, menjadi ada satu kekhawatiran, ketakutan, ada satu keraguan. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan kita, menghadapi semuanya, kita memerlukan keteguhan hati. Kita mau belajar hari ini dari pemberitaan firman Tuhan. Di dalam Filipi 4
dikatakan demikian oleh Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tetapi satu poin yang dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ternyata dari kehidupan hambanya, ya, Rasul Paulus dikatakan, dia pun mengalami proses pembentukan keteguhan hati. Di dalam Filipi ini kita bisa membaca, kita bisa memperhatikan keadaan dari hamba ini, di mana ketika dia mengalami suatu proses pembentukan keteguhan hati, dikatakan keadaan yang dialaminya adalah keadaan kekurangan dan keadaan kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Berarti Rasul Paulus belajar tentang hal ini. Dia memahami betul di dalam proses hidupnya, dia harus belajar untuk membangun keteguhan hati melalui ujian yang dihadapinya. Amin. Kita lanjut lagi. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tetapi yang dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini, seperti yang saya katakan tadi, keadaan ini mungkin kita alami. Hari ini mungkin kita berteriak dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan yang penuh kesakitan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Rasul Paulus juga belajar ketika dia hidup dalam kelimpahan. Dia hidup di dalam kenyang. Dia hidup di dalam hal yang baik. Dia tetap berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin hari ini kau mengalami satu keadaan di mana berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Ada rasa nyaman, ada rasa aman. Tetapi hari ini untuk membangun satu keteguhan hati, membentuk semuanya itu, maka kita harus belajar bahwa di dalam kelimpahan, di dalam berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita, bagi keluarga kita, senantiasa biarlah kita berkata, segala perkara ini di dalam kelimpahanku dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa artinya? Supaya di dalam kelimpahanmu engkau menjadi berkat. Haleluya. Jangan ketika ada di dalam zona aman. Hari-hari ibadah kita abaikan. Karena kita merasa bahwa saya tidak memerlukan Tuhan. Saya bisa ke gereja mana saja yang saya mau. Seringkali kita seperti itu. Ketika keadaan terjepit, baru kita masuk lagi di dalam gereja, di mana kita memulai lagi dari langkah awal. Alangkah baiknya jika kita setia ada dalam satu pengembalaan, sehingga kita belajar tentang keteguhan hati. Amin. Saya percaya hari ini banyak di antara saudara, saudari, bapak, ibu yang diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi ingat hari ini, semuanya itu adalah suatu proses untuk kita belajar tentang keteguhan hati. Nah, kita lanjutkan lagi. Di dalam Lukas 18 ayat ke-8 berkata begini. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Perhatikan di dalam ayat ini ada penekanan
Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa hari ini kita belajar untuk membangun keteguhan hati dalam kehidupan kita? Karena ternyata di dalam firman hari ini yang kita baca, Tuhan Yesus mempertanyakan hal ini. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Berarti ada satu keadaan bagi orang percaya yang tidak mau belajar, baik di dalam keadaan kekurangan, kelimpahan, kelaparan, kenyang, suka, duka, bisa mengalami pergeseran iman. Atau sama sekali tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar ujian membentuk keteguhan hati. Kita lanjutkan lagi. Kita mau belajar satu hal yang sering kita baca dan kita dengar dari banyak hamba-hamba Tuhan tentang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Dikatakan apa? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita menemukan satu perkataan Tuhan Yesus, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ketika perempuan itu melihat satu pengharapan bahwa ada pribadi yang bisa memberikan kesembuhan baginya, maka dia berupaya dengan usaha yang keras di dalam keadaannya yang sakit. Dia harus berjalan terus. Dikatakan kalau 12 tahun pendarahan melakukan perjalanan yang cukup jauh, saya rasakan keadaan fisiknya pun tidak mendukung. Tetapi itu membuat dia bersemangat ketika dia mendengar bahwa ada penyembuh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu dia berusaha begitu rupa. Walaupun berdesak-desakan, dia tetap maju, dia tetap bergerak aktif untuk bisa menjamah jumbai jubah Yesus. Ketika dia menjamah jumbai jubahnya, Tuhan Yesus merasakan di dalam kitab yang lain ada aliran kuasa yang keluar dari dirinya. Di dalam Matius ini diperjelas lagi. Ketika Tuhan Yesus merasakan hal itu, dia memperhatikan ada seorang wanita. Oleh karena dikatakan, teguhkanlah hatimu. Ternyata di dalam proses kita, hidup di dalam iman percaya kita, ada satu keadaan yang seringkali bisa membuat kita goyah. Tidak lagi ada keteguhan hati, goncang oleh karena keadaan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kembali, teguhkanlah hatimu. Pantaslah Tuhan Yesus berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hari ini kita belajar. Biarlah keadaan kita hari ini, jemaat di tempat ini, kita mau terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita tetap percaya, memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan.
Keteguhan hati dibentuk melalui ujian atau proses kehidupan. Dalam proses tersebut, kita mau untuk tetap teguh dan tidak mudah goyah. Itu kerinduan kita semua. Amin. Tidak mudah goyah. Kita bisa tetap teguh. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Roma 12 ayat yang ke-12, ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, supaya kita memiliki keteguhan hati saat ada di dalam proses kehidupan atau ujian kehidupan kita. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Kita ulangi lagi. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, kalau kita baca ini, kita melihat tentang diri kita juga, bahwa ada pengharapan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan keadaan hari ini, dengan pergumulan yang kita hadapi, apakah kita masih memiliki sukacita di dalam pengharapan kita? Ataukah kita hari ini mulai merasakan satu keadaan, sepertinya tidak ada lagi harapan untukku? Atau mungkin kita bernyanyi seperti pujian tadi, jiwaku bertanya, masihkah ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Apakah kita ada di area lagu tersebut? Kita masih bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Berarti yang menjadi satu konsentrasi kita hari ini, pengharapan kita itu harus memiliki sumber yang pasti. Harus berasal dari pribadi yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Karena itu dikatakan dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berarti yang mesti dibenahi adalah kita mesti kembali percaya bahwa sumber pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Seringkali sumber pengharapan kita berasal dari orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kekayaan berlimpah, orang yang memiliki banyak koneksi, ataupun orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Padahal sumber pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pernah tidak mengalami satu kekecewaan ketika menaruh harapan pada orang? Mungkin lagi sedang cari pekerjaan. Mungkin sedang membutuhkan satu peluang bisnis. Mungkin sedang mengurus sertifikat rumah, sertifikat yang lain. Seringkali kita mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Sumber pengharapan kita kepada manusia, yang pada akhirnya kita mengalami kekecewaan. Saya menyadari betul, banyak dari antara kita yang mengalami kekecewaan karena pengharapannya berasal dari manusia. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, di mana sumber pengharapanmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kolose 1 ayat 27.
Kepada mereka Tuhan mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, bukan sekedar makan minum pakai saja. Bukan sekedar memberikan solusi untuk apa yang kita pergumulkan. Tetapi dikatakan, iya, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Berarti tentang hidup yang kekal. Karena itu pantaslah Rasul Paulus berkata di dalam tulisannya, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Oleh karena itu hari ini kita belajar bahwa kita mau membangun keteguhan hati dengan kita bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan kita bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mulai katakan pada diri kita, aku harus bersukacita dalam pengharapanku. Karena pengharapanku bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak menyukai akan hal ini. Karena itu dia selalu memberikan solusi-solusi yang kelihatannya baik. Tetapi sebenarnya membuat kita tidak lagi bisa bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hati-hati di sini. Akan banyak penawaran-penawaran yang iblis berikan di dalam proses ini. Mungkin saat hari ini engkau sedang mengalami keadaan di mana mengalami kekurangan di dalam hal finansial. Iblis biasanya mencobai kita dengan pinjol. Ya, dengan pinjaman online. Nah, kemudian ketika kita sedang menghadapi masalah keluarga, ya, ujian yang kita alami tentang keluarga, seringkali juga iblis menawarkan godaan. Mendingan ke orang pintar yang bisa membuat keluarga kamu menjadi lebih baik. Oh, kayaknya itu ada yang mengganggu. Nah, iblis menawarkan solusi-solusi yang sebenarnya membuat kita tidak lagi bisa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia akan membuat kita jauh. Iblis akan membuat kita keluar dari pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa kalau kita bisa bersukacita di dalam pengharapan yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Iblis tidak mau. Kenapa? Ketika iblis melihat keadaan Pak Midiani baik-baik saja mengalami pertumbuhan rohani, dia tidak suka. Dia akan berupaya keras bagaimana supaya hambanya ini selalu ada di dalam kesulitan yang besar. Bahkan tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena pengharapanmu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan akan kemuliaan. Yang kedua kita belajar. Dikatakan begini, sabarlah dalam kesesakan. Kita belajar di dalam sabarlah dalam kesesakan. Kita mau belajar tentang bahasa yang digunakan atau terjemahan yang digunakan sebagai kesabaran dalam perjanjian baru ini. Dikatakan begini, ada dua kata yang dipakai tentang kesabaran di dalam bahasa aslinya. Yang pertama adalah hupomone, ya. Hupomeno, hupomone. Tentang kesabaran disebutkan sebagai hupomone. Waktu lalu kita sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan dari Bapak Gembala tentang hupomone. Nah, di dalam kesabaran ini ternyata dipakai
Di dalam bahasa aslinya, Roma 12 ke-12 adalah hupomone. Kata ini berarti tetap bertahan atau bertahan. Kata ini menggambarkan ketekunan yang teguh, kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit, tanpa menyerah. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mulai berkata, aduh kayaknya saya udah gak kuat lagi. Saya hampir-hampir menyerah. Jangan menyerah. Ya, di dalam kesabaran kita belajar. Ini bukanlah sikap pasrah pasif, melainkan ketahanan aktif yang didorong oleh harapan. Ini adalah kualitas yang membuat seseorang terus maju ketika keadaan sulit dengan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Kalau hari ini kau hampir menyerah, di dalam kata kesabaran dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa ada pengertian. Ini adalah kualitas yang membuat seseorang terus maju ketika keadaan sulit dengan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Berarti dalam keadaanmu yang hampir menyerah, ingat ada Tuhan yang sedang bekerja. Ingat ada Tuhan yang sedang bekerja. Karena itu sabarlah dalam kesesakan. Jadi hupomone ini adalah satu keteguhan, satu kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Oleh karena itu kita bisa menyanyikan pujian ini. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Lanjutkan lagi. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Amin. Tuhan bekerja. Karena itu sabarlah dalam kesesakan. Jangan menyerah. Tuhan bekerja. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, di dalam buah roh dikatakan kesabaran itu di dalam bahasa aslinya adalah makrotumia. Istilah ini diterjemahkan sebagai kesabaran yang panjang atau ketambahan. Secara harafiah berarti berkesabaran yang lama. Aspek kesabaran ini ditujukan kepada sesama manusia. Ini adalah kemampuan untuk sabar menghadapi provokasi, luka, atau penghinaan tanpa membalas. Jadi di dalam bahasa asli tentang kesabaran terkait dengan buah roh adalah makrotumia. Yang aspek kesabaran ini ditujukan kepada sesama manusia. Arti kata gini, ketika kita ada di dalam kesesakan, firman Tuhan ingatkan kita, sabarlah dalam kesesakan. Tetapi ada namanya interaksi kita dengan manusia, dengan sesama. Mungkin satu hari kita bertemu dengan teman kita yang sudah lama, atau kita reuni. Kalau reuni itu yang selalu ditanya. Kalau zamannya saya dulu, kamu sudah menikah atau belum? Padahal waktu itu sedang dalam pergumulan mencari pasangan hidup. Ya, kesesakan bukan? Satu kesesakan. Nah, pertanyaan itu seringkali membuat kita menjadi mengalami rasa minder, rasa terluka, ataupun kita bisa saja marah. Atau mungkin di dalam pergaulan kita ataupun di tengah-tengah keluarga, sudah tahu kita lagi gak punya duit ya, bokeh ya. Ada saja. Ini loh, barang ini murah loh, harganya 300.000 ya, 500.000. Padahal kita lagi gak punya uang.
Ini ketemu cuma nawarin barang lah, bilang harganya murah. Ya. Kalau kita lagi kesel, lu nggak tahu, gue lagi nggak punya uang. Ya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan kesabaran di dalam bahasa aslinya dari buah rot tentang yang berarti yang dikatakan sebagai makrotumia. Artinya kesabaran dalam kesesakan ketika menghadapi sesama. Ya. Orang yang ada di sekitar kita bisa saja memprovokasi kita. Orang yang ada di sekitar kita bisa saja membuat hati kita terluka saat kita ada di dalam kesesakan. Atau orang yang ada di sekitar kita bisa saja membuat kita merasa terhina oleh karena kesesakan yang kita alami. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk sabar dalam kesesakan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kesabaran menurut Alkitab bagaikan koin bermata dua. Di satu sisi kita memiliki hupomone, yaitu ketahanan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di sisi lain kita memiliki makrotumia, yaitu kesabaran dalam hubungan kita dengan orang lain. Keduanya sangat penting untuk kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya. Sabar dalam kesesakan. Orang yang sabar dalam kesesakan, dikatakan sebenarnya kita itu sedang mengalami satu keadaan di mana Tuhan mau memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu diperlukan kesabaran. Amin. Ya. Jadi hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kesesakanmu? Belajar sabar. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus Tuhan adalah pengharapan akan hidup saya. Tetapi juga kita harus belajar ketika engkau mengalami satu pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekitar kamu tentang kesesakan kamu. Belajarlah untuk tetap sabar menghadapi mereka semua. Jangan terprovokasi, jangan merasa terluka, jangan merasa terhina. Karena dikatakan ini adalah proses untuk kita membangun keteguhan hati. Perempuan yang berpenyakit pendarahan, ketika dia menjamah jumbai jubah Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Dan setelah itu kesembuhan terjadi. Kalau kita belajar tentang kesabaran dalam kesesakan, percayalah Tuhan sedang membangun keteguhan hatimu. Dan di situ engkau akan melihat satu pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Karena itu hari ini, kesesakan seperti apa? Biarlah kita bersabar. Pak, sampai hari ini saya mengalami kesesakan yang tidak tahu kapan akan selesai. Saya tidak punya jawaban. Jawabannya cuma satu. Bersabarlah dalam kesesakan. Kita lanjutkan lagi yang selanjutnya. Untuk kita membentuk keteguhan hati, yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Kita tahu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, arti kata bertekun. Mazmur 50 ayat ke-15 dikatakan demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan
Dikatakan, aku akan meluputkan engkau, berarti ada pemulihan. Dan kebalikan yang terjadi adalah, engkau akan memuliakan aku. Saya percaya hari ini, engkau yang ada dalam kesesakan, engkau belajar bersabar, engkau akan melihat bahwa Tuhan mengerjakan satu proses pemulihan. Tetapi pasca itu, ingatlah selalu untuk engkau memuliakan Tuhan. Jangan kalau sudah ditolong Tuhan, lupa memuliakan Tuhan. Ya, kebanyakan begitu ya. Udah ditolong Tuhan, sudah diberikan yang terbaik, lupa dengan Tuhan. Mari kita belajar bahwa orang yang ada dalam kesesakan, yang terus belajar bersabar, Tuhan pasti memberikan pemulihan. Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Tetapi firman Tuhan ingatkan, ketika keadaan itu engkau alami, kebaikan Tuhan engkau alami, engkau mendapatkan hal yang baik, engkau mengalami satu keadaan yang berlimpah-limpah, ingat, senantiasalah engkau memuliakan Tuhan. Apapun yang kau peroleh hari ini, berkat yang kau alami, keluarga yang ada hari ini, semua oleh karena Tuhan. Karena itu tetaplah muliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Jangan asal-asalan lagi. Kalau sudah di dalam zona nyaman, suka lupa dengan Tuhan. Ataukah kita mau terus berada dalam kesesakan? Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus belajar untuk membangun keteguhan hati. Karena ada hal yang sangat urgent. Dikatakan seperti yang di dalam Lukas 18 ayat ke-8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya percaya ketika engkau membangun keteguhan hati, engkau belajar untuk membangun keteguhan hatimu. Target akhirnya adalah bahwa ketika Tuhan Yesus datang, kita tetap percaya kepadanya. Amin. Jadi saya percaya pergumulanmu hari ini, di dalam kesesakanmu, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mempunyai jawaban yang terbaik. Karena tetap bersabar. Tetapi ingat, ketika Tuhan sudah menjawab semuanya, muliakanlah Tuhan. Jangan engkau disibukkan dengan bisnismu. Jangan engkau disibukkan dengan hal-hal yang lain. Oh, saya tidak bisa. Oh, saya tidak bisa ke gereja hari Minggu karena banyak pekerjaan. Senin, Selasa sampai Sabtu kita sudah lakukan banyak pekerjaan. Hari Minggu persiapkan untuk kita beribadah. Amin. Persiapkan. Jangan merasa tidak perlu dengan ibadah. Jangan merasa, oh kalau saya enggak ke gereja enggak apa-apa. Jangan merasa zona nyamanmu itu sebagai perlindunganmu. Ketika itu nanti terkoyak zona nyamanmu, engkau akan mengalami proses berulang. Kalau engkau tahan, kalau tidak tahan, iblis akan mengambil kesempatan itu untuk menjauhkan engkau dari Tuhan. Pantaslah Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan sampai kita ada
menjadi salah satu di antaranya. Tetapi biarlah ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita menyambut Dia, tetap percaya, beriman kepadanya. Saya percaya hari ini di dalam kesesakanmu, di dalam pergumulanmu, Tuhan pasti memberikan jawaban. Tuhan pasti memberikan pemulihan. Tidak akan dibiarkan anak-anaknya itu kekurangan. Tidak akan dibiarkan anak-anaknya itu menderita. Tidak akan dibiarkan anak-anaknya hidup di dalam kelaparan. Tuhan pasti pelihara. Tetapi ketika semua itu Tuhan sudah kerjakan, biarlah kita memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Slide yang terakhir. Hakikat doa. Yang pertama, saluran berkat. Doa adalah jalur utama Tuhan mengalirkan kuasa dan berkat-Nya ke dunia. Kenapa kita harus bertekun dalam doa? Ternyata sebagai saluran berkat. Doa adalah jalur utama Tuhan mengalirkan kuasa dan berkat-Nya ke dunia. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi artinya apa? Yang di sorga itu ditarik ke bumi. Artinya apa? Kuasa, berkat-Nya tercurah ke bumi ini melalui kehidupan doa yang kita kerjakan setiap hari. Karena itu bertekunlah dalam doa. Jadi ketika kita berdoa, sebenarnya kita terhubung dengan sorga. Amin. Jadi ketika engkau hari ini berdoa, engkau terhubung dengan sorga. Yang kedua, kehidupan yang menyatu. Doa bukan sekedar meminta sesuatu, melainkan bentuk keintiman dan kesatuan hidup yang terus-menerus dengan Kristus. Pantaslah dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Berarti kalau kita terus berdoa di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang membangun satu keintiman, kesatuan hidup dengan Kristus. Memang berdoa ada waktunya, ada waktu-waktu tertentu untuk kita berdoa, dalam waktu tertentu ya. Tetapi ada juga kita berdoa setiap saat, setiap waktu. Saat kita berjalan, saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, kita bisa berdoa. Tujuannya untuk apa? Supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Contoh yang suka berpergian dengan naik pesawat, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau naik pesawat itu pasti di dalam kursinya, di belakang kursi ataupun di depan penumpang yang di belakangnya itu ada satu kertas ya. Di situ tertulis tentang berdoa, ya, meminta perlindungan. Kalau biasanya ketika saya naik pesawat itu yang saya lihat itu dulu, disuruh berdoa. Karena di luar daripada pesawat itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, karena itu kalau naik pesawat saya lebih banyak berdoa. Karena saya tahu di luar dari pesawat itu saya nggak mengerti apa-apa. Jadi ketika naik pesawat itu kita harus fokus berdoa. Karena kita menyadari ada keterbatasan. Tetapi sebenarnya itu bagus sekali. Satu hari saya dan teman saya berangkat naik pesawat. Kemudian di dalam pesawat tersebut saya tidak begitu paham ya. Dia bilang begini, waduh Tony kita mati deh ini, mati deh. Kenapa? Udahlah, bisa kita mati nih. Ternyata ada goncangan gitu, saya pikir hal yang biasa. Buat dia, karena sudah sering naik pesawat, dia merasa kekhawatiran, ketakutan. Akhirnya setelah saya sadar, ya juga ya, udah saya berdoa. Ya.
Karena tidak ada lagi yang lain selain berdoa. Yang bawa kendaraan mobil juga harus senantiasa berdoa. Kenapa? Karena yang mengemudi suka ngantuk. Ya, benar nggak? Pernah nggak ngalamin perjalanan panjang ngantuk? Kadang-kadang walaupun cuma microslip itu bisa terjadi. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa. Kita lanjutkan lagi. Bukan beban. Doa adalah nafas rohani yang keluar dari hati yang penuh iman dan kerinduan kepada Bapa. Kalau kita menyadari doa itu sebagai nafas, maka kita senantiasa berdoa. Jadi hari ini, untuk membangun keteguhan hati, mari kita belajar bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan kita bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesakan. Jangan menyerah, bersabar. Karena dalam kesesakanmu itu Tuhan turut bekerja. Dan pada waktunya Tuhan memberikan yang terbaik. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Ya, karena doa adalah saluran berkat di mana sorga terhubung dengan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari sedang jemaat bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami tetap mau berkata dalam iman kami, Engkau Tuhan Yesus yang kami percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun keadaan kami. Kami sudah mengalami banyak kebaikan. Maka kalau keadaan hari ini yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau menyertai kami. Kita menaikkan pujian sekali Yesus tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, oh, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Bersama-sama katakan, Sekali Yesus, ini iman kami Tuhan. selamanya Yesus. Kami percaya kepada Engkau. Harapanku takkan hilang. Oh, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musim hidup yang kita alami, ada waktu di mana kita mengalami kekurangan. Ada waktu di mana kita mengalami kelimpahan. Ada waktu di mana kita lemah. Ada waktu di mana kita kuat. Biarlah musim ini, keadaan ini membawa kita untuk kita belajar memiliki keteguhan hati. Kesesakanmu Tuhan tahu. Kelimpahan yang kau alami itu karena Tuhan. Karena itu satu hal yang menjadi konsentrasi kita. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita tetap dalam keadaan percaya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tuhan Yesus lawatkan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Haleluya. Dia beri jalan dan kesempatan baru. Di setiap musim, Di setiap musim kehidupan, oh haleluya. waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya minta Bapak Yohanes Jong berdoa. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu atas kami semua di tempat ini ya Tuhan. Atas pagi ini kami boleh berbakti, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami ya Tuhan, menguatkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sampai hari mana kami panggil pulang kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran yang telah ditaburkan, biar tumbuh di dalam hati kami, menguatkan kami hari lepas hari, menghadapi tantangan, persoalan setiap hari di dalam dunia ini yang tidak semakin baik. Tapi iman kami kepadamu
Itu yang menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah kami bertekun, selalu berdoa, bertekun dalam iman sampai akhir kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang jadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Untuk Pak Tony Setiawan, Engkau memberkati kehidupannya, cara pribadi, pekerjaannya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Engkau berkati Tuhan dengan berkat rohani, jiwani, jasmani, berkat kesehatan, bahkan berkat materi ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan selalu, dimanapun Engkau percayakan dia untuk melayani ya Tuhan. Biar nama-Mu selalu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus HaMashiach kami ucap syukur dan selalu berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Tony Setiawan. Mari sama-sama saudara, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang para pelayan persembahan pundi-pundi, silakan untuk maju ke depan. Sebelum memberikan terbaik bagi Tuhan, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Nanti Ibu Novi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Kita angkat persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan indah hari ini. Kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari sama-sama kita pujian, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan bagi pelayan Tuhan di tempat ini. Sekarang saatnya kita akan melihat pengumuman untuk ibadah sepekan dan ibadah di minggu depan. Silakan. Engkau balaskan segala kebaikan dari pelayanan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan pakai lebih heran lagi di dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biar setiap kebenar firman-Mu akan membentuk setiap kami, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Agar dalam kehidupan kami menapak ke depan, sekalipun banyak tantangan, godaan, rintangan, pencobaan, kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan meneguhkan setiap kami, sehingga kami Tuhan tetap hidup dalam pengharapan, hidup dalam kesabaran, dan hidup dalam ketekunan di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami doakan hamba-hamba-Mu yang tidak dapat hadir di tengah-tengah kami karena ada pelayanan. Tuhan,
Engkau menyertai hamba-hambamu, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat yang menerima firman Tuhan boleh dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, sidang jemaat bertempat ini. Dalam menghadapi hari-hari dan minggu-minggu ini Tuhan. Biar penyertaan-Mu yang sempurna selalu hadir bersama-sama dengan kami. Memberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua rancangan iblis yang ingin mengganggu, mengusik kami dengan kelemahan tubuh, dengan segala penyakit dan juga berbagai macam masalah. Kami tolak, kami batalkan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan masing-masing pribadi dan keluarga ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu, kekuatan dari Engkau, perlindungan-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami doakan bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan Engkau tahu berbagai macam masalah terjadi di negara kami. Tuhan tolong. Mampukan presiden dan wakilnya. Mampukan seluruh jajaran pemerintahan. Juga Tuhan termasuk pemerintah daerah. Gubernur, bupati, wali kota sampai ke RT RW. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Agar mereka dapat mengayomi masyarakat ini, menjaga keamanan dan mensejahterakan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Tuhan, sidang jemaat yang tidak dapat hadir, mungkin mereka sakit. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, jamah, sembuhkan, angkat semua kelemahan tubuh dan sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Makasih Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika berangkat, juga Tuhan akan memimpin kami, menuntun kami sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan damai sejahtera-Mu. Makasih Tuhan, kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Dan kami tutup bungkus diri kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Kita akan angkat doa Bapa kami. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan dan terimalah segala berkat Tuhan dengan iman. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat Tuhan dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyongsong kita di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala puji
Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.